Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, baru saja saya mendapatkan pesan di dalam chat, ya, pesan chat di WA dari salah seorang saudara kita yang beragama Kristen, ya, tentunya dia non Muslim. Memberikan beberapa pertanyaan. Cukup banyak pertanyaannya ini, saudara. Nah, ini lihat ada 12 pertanyaan, ya. Maaf, namanya terlebih dahulu saya silent, ya, karena memang ini yang penting akan jawaban ini adalah atas pertanyaannya, ya. Yang jelas ini perlu kita tanggapi dan perlu kita berikan jawaban, gitu. Ada 12 pertanyaan, saya akan bacakan satu persatu. Oh ya, nanti kalau waktunya tidak cukup untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini, mungkin video ini akan kita buat dalam 2 sesi, ataupun berapa nanti lihat kondisinya lah, begitu. Kalau cukup dalam 1 sesi, cukup 1 sesi saja. Tapi kalau tidak, kita pakai dalam waktu yang berikutnya. Baik, saudara, ada 12 pertanyaan ini, cukup banyak. Nanti kita jawab. Pertama, apakah ada, ya, di dalam Al-Quran itu ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa Allah itu adalah Tuhan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mengapa antara ayat Al-Quran dengan terjemahan Indonesia terdapat perbedaan? Pertanyaan yang ketiga, mengapa antara ustadz yang satu dengan yang lainnya sering terjadi perbedaan pendapat? Ya. Yang keempat, dalam perjanjian baru itu membolehkan makan daging. Mungkin maksudnya makan daging babi ini, ya, karena memang itu yang sering diperdebatkan. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu saya sendiri sempat berdiskusi, dialog tentang hukum makan daging babi ini, sehingga dia mempertanyakan itu dan menyatakan itu di bahwasanya dalam perjanjian baru makan daging babi dibolehkan. Nanti kita berikan reaksi akan hal itu. Kemudian yang kelima, apakah kalian yakin bahwa akan masuk surga dengan segala amal yang kalian lakukan? Apakah ada jaminannya? Nah, itu. Jadi umat Islam ini apakah yakin akan masuk surga dengan amal yang dia lakukan? Itu maksudnya pertanyaannya. Kemudian yang keenam, sebenarnya apa yang kalian jadikan panutan? Ada hadis, ada kitab. Maksudnya kitab adalah Al-Quran. Jadi ada hadis, ada Al-Quran. Jadi mana yang dijadikan pegangan nih bagi umat Islam? Nah, itu yang pertanyaan. Kemudian yang ketujuh, kitab yang paling baru adalah Al-Quran. Sementara ada kitab yang terlama yang diyakini. Jadi kenapa mesti Al-Quran? Karena ada kitab-kitab sebelumnya. Mungkin itu maksudnya pertanyaannya. Kemudian pertanyaan ke-8, apakah kitab Al-Quran murni dari firman Tuhan, firman Allah, tanpa ada campur tangan orang lain, yakni Nabi Muhammad? Wah, ini luar biasa. Ini pertanyaan ini juga pernah dituduhkan bahwasanya Al-Quran itu adalah tulisan Muhammad oleh orang-orang kafir, dulu pernah dinyatakan demikian. Nah, dan ini biasanya juga dijadikan bahan oleh para misionaris dan orang-orang yang ingin mendangkalkan akidah umat Islam, menuduh bahwasanya Al-Quran adalah karangan Muhammad. Nanti kita berikan tanggapan. Yang ke-9, siapa penulis Al-Quran sehingga berbentuk buku? Oh ya, tentang membukukan Al-Quran, ya. Ini ulumul Quran. Kemudian yang ke-10, kalau Alkitab ada pasal dan ada yang menuliskan terjadinya peristiwa,
kalau di dalam Al-Quran ada atau tidak? Oh, jadi dia menanyakan seperti Alkitab ada pasal, ada ayat, dan ada peristiwa. Apakah di dalam Al-Quran juga ada? Begitu ya. Kemudian yang ke-11, dia menanyakan tentang jin. Jin korin menemani manusia. Apakah benar itu? Masa manusia didampingi jin? Apakah ada di dalam Al-Quran menjelaskan tentang itu? Baik, nanti kita berikan reaksi. Kemudian yang ke-12, kenapa bangun tidur disuruh membersihkan hidung? Dengan tujuan ada jin yang menempati di hidung. Apakah benar? Oh, ini berkaitan dengan wudhu mungkin saudara. Karena memang kita di dalam Islam sebelum melaksanakan sholat akan diperintahkan untuk berwudhu. Nah, salah satu berwudhu itu adalah istinsak, yakni menyampaikan air ke rongga hidung. Ya. Nah, ini maksudnya mungkin berwudhu ketika bangun tidur akan melaksanakan sholat subuh. Nanti kita berikan jawaban. Baik, kita jawab satu persatu saudara apa yang ada di dalam pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, dia menanyakan tentang apakah ada di dalam Al-Quran itu pernyataan atau ayat yang menyatakan Allah itu adalah Tuhan dan perintah untuk menyembah Dia. Ya, perintah untuk menyembah Allah. Jawabannya jelas ada. Umat Islam tidak akan menyembah kepada Allah, ya, tidak akan mengakui Allah itu sebagai Tuhan kalau tidak ada pernyataan di dalam Al-Quran dengan jelas dan tegas bahwasanya Allah itu adalah Tuhan dan diperintahkan untuk menyembahnya. Itu kalau itu tidak ada ayatnya, maka tidak akan mungkin dilakukan oleh umat Islam. Begitu. Di mana letaknya ayat itu? Ya, nanti silakan dibuka di dalam surat Toha. Ini ayatnya. Nah, surat Toha di dalam ayat yang ke-14. Di sana dengan jelas Allah katakan, Innani annallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, untuk mengingat aku. Itu kata Allah. Di dalam surat Toha ayat 14 dijelaskan tentang pernyataan Allah itu adalah Tuhan. Sekaligus di dalam ayat itu perintah, ya, yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan tentunya untuk seluruh umat manusia, umat Islam, untuk menyembah kepadanya. Ya. Nah, sebetulnya ayat ini banyak didukung oleh ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang keesaan Allah, tentang Allah itulah satu-satunya Tuhan yang harus disembah, begitu ya. Dan tidak ada yang menyerupai selain tidak ada yang menyerupai seperti Allah. Ya. Salah satu contoh ayat yang mudah yang sering kita kenal itu adalah di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat itu menjelaskan tentang keesaan Allah. Di dalam awal ayat itu dikatakan Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwasanya Allah itu ahad, esa, satu, tunggal. Tunggalnya itu sempurna, mutlak. Tidak ada di dalamnya, tidak ada terdapat di dalamnya itu unsur-unsur lain. Tidak seperti kekristenan yang mengatakan esa, tapi di dalam keesaan itu ada 3 unsur. Nah, di dalam Islam tidak berlaku itu. Bahkan di dalam ayat itu juga dikatakan lam yalid wa lam yulad. Di dalam surat Al-Ikhlas itu dikatakan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, keesaan Dia, ya, itu diperkuat dengan ayat tersebut dengan kalimat lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak punya anak dan Allah juga bukan diperanakkan. Artinya Allah itu tidak punya bapak, tidak punya orang tua. Keesaannya itu mutlak, begitu. Beda dengan kekristenan yang mempertuhankan Yesus, di mana di dalam unsur, di dalam diri Yesus itu terdapat 3 unsur. Ada Bapa, ada Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Islam, Allah itu tidak ada unsur-unsur lain. Ya, tidak tercampur dari unsur-unsur lain. Ya, makanya di dalam ayat lain, Allah memberikan jawaban lagi. Bagi orang-orang yang menganggap Allah itu memiliki unsur yang lain atau terdiri dari 3 unsur, itu kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisun salasah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu salah satu dari yang 3. Di dalam ayatnya yang lain juga dikatakan
laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih putranya Maryam. Nah, itu menjadi jawaban terhadap pertanyaan ini, ya. Pertanyaan poin pertama ini. Jadi, apakah ada di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan Allah itu Tuhan? Ada, yakni surat Toha ayat yang ke-14. Jadi saudaraku tadi yang Kristen yang mencari atau yang menanyakan itu, ya silakan dilihat. Saudara punya Quran, silakan dibuka itu, ya. Nah, beda halnya dengan Yesus. Yesus itu, mohon maaf, tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan bahwasanya Yesus itu Tuhan dan minta untuk disembah Dia, itu tidak ada. Tidak ada satupun ayatnya di dalam Alkitab itu, di dalam Bible, yang menyatakan Yesus itu dirinya adalah Tuhan dan sembah Dia itu tidak ada sama sekali. Nah, ini jawaban pertama dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Melihat waktu yang ada, sepertinya kita tidak mungkin untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada. Kemudian yang pertanyaan yang kedua masih berkaitan dengan Al-Quran. Mengapa antara ayat Al-Quran dengan terjemah Indonesianya terdapat perbedaan? Saudaraku yang bertanya, yang beragama Kristen, ya. Begini, Al-Quran itu masih memiliki bahasa asli, yakni bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu bahasa asli di dalam Al-Quran. Ya, di mana-mana itu kalimat itu sama, isinya sama. Al-Quran manapun isinya tetap seperti itu. Ya, Quran itu tersebar di seluruh dunia, silakan diperbandingkan. Di mana-mana sama. Tidak ada perbedaan. Berkaitan dengan terjemah itu arti, bukan bukan lafaz asli dari Al-Quran. Jadi terjemah itu bukan Al-Qurannya. Yang Al-Qurannya adalah lafaz yang tertuang dalam bentuk berbahasa Arab. Masalah arti, kalau terjadi ada pergeseran kata, ya, di dalam keyakinan, di dalam pemahaman Al-Quran, itu tidak merubah esensi dari kandungan ayat. Kalaupun ada terjadi perubahan kata, tidak merubah esensi ataupun inti dari kandungan ayat. Karena ayatnya itu ada, ayat aslinya ada, yakni bahasa Arab itu. Kata-kata yang tertulis dalam lafaz Arabnya, itulah Qurannya. Jadi tentang terjemah yang berbeda antara terjemah satu dengan terjemah lain, kadang dari sudut arti kata, itu penglihatannya dari sisi yang berbeda. Namun inti, ya, sekali lagi, inti dan esensi makna kandungan ayat itu tidak berubah. Lain dengan Alkitab. Alkitab itu tidak ada bahasa asli. Yang kalian pegang itu justru terjemah. Sementara kami di Al-Quran itu yang kami pegang adalah bahasa asli. Terjemah itu hanya pemandu bagi umat Islam untuk bisa mengetahui isi kandungan yang ada. Ya. Jadi arti itu bukan menjadi patokan utama. Patokan utamanya adalah lafaz yang tertuang di dalam bentuk tulisan bahasa Arab itu. Nah, lain dengan halnya Alkitab. Alkitab itu tertulis dalam bentuk arti, ya, terjemahnya. Sehingga terjemahnya berubah, maka menghasilkan hukum yang berubah juga. Contohnya apa? Contohnya tentang pengharaman babi saja, ya. Ayat tentang pengharaman babi. Injil atau Alkitab terbitan tahun lama, ya, sekitar tahun saya punya Alkitab itu tahun 42, itu kata-kata babi hutan. Itu tidak ada kata-kata hutannya. Masih dalam bentuk kata-kata jangan makan babi. Lihat Imamat pasal 11 ayat 7. Nih ayatnya. Jangan makan babi. Binatang itu haram karena walaupun kukunya terbelah, ia tidak memamah dia. Imamat ini, ya, ayat ini menjelaskan tentang pengharaman hukum memakan daging babi. Sayangnya, ayat ini dalam terbitan-terbitan dan terjemahan-terjemahan baru ada sisipan kata di situ setelah kata-kata babi. Yakni ada tambahan kata-kata hutan.
Jadi jangan makan babi hutan. Jadi seolah-olah begitu. Ya. Juga di dalam Ulangan juga Ulangan pasal 14 ayat 8 juga babi hutan karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Ini kalimat yang sudah ditambah, kata-kata hutan ini sudah ditambah pada konteks Alkitab terbitan yang sebelumnya. Itu tidak ada kata-kata hutan. Jadi terjemahnya sudah ditambahkan, sisipkan kata-kata hutan sehingga mengandung makna yang berbeda. Tadinya babi, artinya babi, seluruh babi itu haram. Dengan adanya penambahan kata-kata hutan, seolah-olah yang diharamkan itu hanya di yang babi yang berada di hutan sana. Sedangkan babi ternak tidak haram jadinya. Itu kandungan yang ada. Jadi berubah makna, berubah kandungan inti dari ayat itu. Nah, itu yang dihindari di dalam Al-Quran. Kami di dalam Al-Quran, umat Islam, berpegang kepada lafaz asli. Adapun terjemah, kalau ada kekeliruan, kami tetap akan merujuk. Benarkah demikian adanya? Melihat kepada lafaz aslinya. Jadi ada patokan utama dari ayat itu, dari Al-Quran itu, yang akan menjadi sumber yang kuat. Nah, begitu. Dan berkaitan hal ini tentunya, saya rasa saudara sendiri mengetahui lah tentang hukum memakan babi, bagaimana di perjanjian lama dan perjanjian baru yang telah dipahami berbeda. Begitu. Nanti akan masuk kita dengan pertanyaan itu. Baik saudara, mungkin untuk 2 pertanyaan ini kita cukupkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya pada episode video tayangan berikutnya juga. Demikian kita akhiri pada kesempatan kali ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.